Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, para kiai, para habaib, para ustazah, para sesepuh, segenap penyebar kebaikan di muka bumi. Rahimakumullah, pendengar dakwah channel dimanapun berada, rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, diberikan karunia, taufik, hidayah, inayah serta inayahnya, diberikan kesehatan rohani, jasmani, diberikan keturunan putra-putri yang solih, solihah, waladun solihun yad'ulah, diberikan keluasan rizki, rizqan wasi'an, halalan mubarakan, yang halal dan yang berkah, amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar dakwah channel rahimakumullah, Asyura tragis. Selain bulan Asyura, banyak kejadian-kejadian yang besar, banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti diterimanya taubat Nabi Adam setelah melakukan dosa melanggar perintah Allah untuk menjauhi pohon khuldi, atau selamatnya kapal Nabi Ayub dari banjir bandang setelah 6 bulan, atau selamatnya Nabi Ibrahim setelah dibakar api oleh Raja Namrud serta bala tentaranya karena menganggap menghancurkan Tuhannya atau berhala-berhalanya yang dia sembah, atau terbebaskannya Nabi Yusuf dari penjara kota Mesir setelah difitnah, terselamatkannya Nabi Yunus dari perut ikan hiu, sembuhnya Nabi Ayub dari berbagai penyakit yang sangat menjijikkan, terselamatkannya Nabi Musa beserta pengikutnya sebanyak 500.000 dari kepungan Fir'aun beserta bala tentaranya dari Laut Merah, bertemunya Nabi Adam dan Hawa, terciptanya dunia beserta isinya, terciptanya Nabi Malaikat Jibril, dan masih banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang agung di bulan Asyura atau 10 Muharram. Akan tetapi ada Asyura tragis, yaitu terbunuhnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Jadi terbunuhnya cucu Rasulullah ini atau Sayyidina Husain bin Ali itu terjadi pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah. Peristiwa itu memang sangat kejam dan tragis karena merupakan pembunuhan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita semuanya. Itu terjadi di 10 Muharram, yaitu Asyura tragis. Pembunuhan ini dilakukan oleh pendukung Yazid bin Muawiyah
Sebenarnya Khalifah Muawiyah tidak menghendaki tentang pembunuhan itu. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair dan sahabat-sahabatnya yang lain telah mengingatkan Said Husain untuk tidak berangkat menemui pendukungnya di Kufah, karena besar kemungkinan hal itu perangkap atas dirinya dan Ahlul Bait. Namun karakter Sayyid Husain yang teguh, tegas pendirian dan pemberani seperti ayahnya Ali bin Abi Thalib membuatnya menolak saran dari para sahabat-sahabatnya itu. Sehabis sholat subuh berangkatlah Sayyid Husain dari Makkah menuju Kufah bersama rombongannya, yaitu sebanyak 72 orang. Sesampai di Karbala, kurang lebih 100 km barat Baghdad, rombongan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikepung oleh pasukan yang dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad atas perintah Khalifah Yazid bin Muawiyah sebelum Sayyidina Husain dibunuh. Beliau berkata, "Lihat nasabku, pandangilah siapa aku ini, lantas lihatlah siapa diri kalian. Perhatikan, apakah halal bagi kalian untuk membunuhku dan mencidrai kehormatanku? Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu? Bukankah aku ini anak dari wasi dan kemurakan nabimu yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah, pemuka para syuhada, adalah pamanku? Bukankah Ja'far yang akan terbang dengan 2 sayap di surga itu adalah pamanku?" Itulah kata-kata sebelum terbunuhnya Sayyid Husain. Tidakkah kalian mendengar kalimat yang sering terdengar di antara kalian bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang saudaraku dan aku, keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli surga. Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan, dan sungguh itu benar, karena aku tak pernah berdusta. Tapi jika kalian tidak mempercayaiku, maka tanyalah Jabir bin Abdullah al-Ansari, Abu Sa'id al-Khudri, Sahal bin Sa'id, Zaid bin Al-Qam, dan Anas bin Malik, yang akan memberitahu kepada kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan aku. Tidakkah ini cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku? Itulah kata-kata yang disampaikan oleh Sayyid Husain. Namun mereka tidak menghiraukan perkataan Sayyid Husain karena kekerasan hatinya. Pasukan yang mengepung atas perintah Ubaidillah bin Ziyad itu memaksa Sayyidina Husain untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, pada saat Sayyidina Husain terbunuh di Karbala, pasukan pemukul kepala Husain dengan pedang hingga berdarah. Husain membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya, dan dengan cepat balutan kain terlihat penuh dengan darah Husain. Ada yang kemudian melepaskan panah dan mengenai leher Husain, namun beliau masih hidup sambil memegangi lehernya menuju ke arah sungai karena kehausan. Samir bin Zaid Jawsan memerintahkan pasukannya menyerbu Husain. Mereka menyerang dari segala arah. Mereka tak memberinya kesempatan untuk minum. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, jadi yang membunuh Husain dengan tombak adalah Sinan bin Anas bin Amr Nakhai,
dan kemudian dia menggorok leher Husain dan menyerahkan kepalanya kepada Khawali bin Yazid. Hadirin rahimakumullah, Anas melaporkan bahwa ketika kepala Husain yang dipenggal itu dibawa ke Ubaidillah bin Ziyad, yang kemudian memainkan ujung tongkatnya menyentuh mulut dan hidungnya Husain. Anas berkata, demi Allah, sungguh aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium tepat engkau memainkan tombakmu ke wajah Husain ini. Hadirin mustami'in rahimakumullah, jadi 72 orang pengikut Husain yang terbunuh hari itu ialah Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa mencatat 40.000 pasukan yang mengepung Husain di bawah kendali Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas pada hari terbunuhnya Sayyid Husain. Imam Suyuti mengatakan, dunia seakan berhenti selama 7 hari dan terjadi gerhana matahari di hari itu. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, itulah di sisi lain tragisnya bulan Asyura. Selain terjadi kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, seperti di awal kita sampaikan, diterimanya taubatnya Nabi Adam, bertemunya Nabi Adam dan Ibu Hawa setelah terpisah sangat lama. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, jadi ada 2 sisi di bulan Asyura ini. Selain ada kisah yang sangat tragis, terbunuhnya Sayyid Husain, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Karbala, juga banyak hal-hal yang istimewa di bulan Asyura ini. Maka dari itu, adat orang-orang Jawa ketika bulan Asyura itu sangat hormat, karena menganggap bulan Asyura adalah bulan yang suci. Hormat atas terbunuhnya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menganggap sakral bulan Asyura, sehingga adat orang-orang Jawa tidak berani untuk mengadakan acara-acara seperti di bulan lainnya, karena sangat hormat atas kesucian, atas kemuliaan bulan Asyura, atas kisah terbunuhnya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang Jawa pun ketika Asyura mengadakan bersih desa, mengadakan sedekah bumi, berdoa bersama seluruh masyarakat yang ada di desa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya desanya beserta masyarakatnya dihindarkan dari mara bahaya. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, maka dari itu patut kita ketahui tragedi terbunuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa itu semuanya adalah karena politik kekuasaan, haus akan kekuasaan. Sekalipun mengatasnamakan khalifah, kepemimpinan,
sampai dia buta mata, buta hati, bahwa yang dibunuh itu adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu di negara kita sudah tepat kalau Bapak Presiden mencabut izin dari HTI yang menyebar luaskan paham khalifah. Semuanya harus dikendalikan oleh khalifah. Mereka tidak melihat kisah terbunuhnya cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Mereka pun mengatasnamakan khalifah, sampai berani membunuh cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya, khususnya negara tercinta Republik Indonesia ini, bisa damai, tentrem, gemakrifah loh jinawi, tata tentrem karto raharjo, tercukupi semua apa yang kita butuhkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.